oh Surabaya. Kota kenangan, takkan ku lupa. Di sanalah di Surabaya. Sejak pertama kita berjumpa. Ku teringat masa yang telah lalu. 1000 insan, 1000 hati berpadu satu. Surabaya di tahun 45. Kami berjuang bertaruh nyawa. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, takkan ku lupa. Di sanalah di Surabaya. Sejak pertama kita berjumpa. Ku teringat masa yang telah lalu. 1000 insan, 1000 hati berpadu satu. Surabaya di tahun 45. Kami berjuang bertaruh nyawa. Pesan perjuangan pahlawan nasional. 1. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa? Jika memang mau berjuang. 2. Pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh. Ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. 3. Pesan pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu, hari generasi muda. 4. Pesan pahlawan nasional Cut Nyadi. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. 5. Pesan nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. 6. Pesan pahlawan nasional R.A. Kartini. Tahukah engkau semboyanku? Aku mau. 2 patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung, keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. 7. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Mid of Zonder pemerintah TNI akan berjuang terus. 8.
Pesan Pahlawan Nasional Profesor Muhammad Yamin SH. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul dari akar bangsa kita sendiri. 9. Pesan Pahlawan Nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. 10. Pesan Pahlawan Nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentausan jiwa, kita harus mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. 10. Pesan Pahlawan Nasional Nyi Ageng Serang. 11. Pesan Pahlawan Nasional Teguh Nyak Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. 12. Pesan Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. 13. Pesan Pahlawan Nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. 14. Pesan Pahlawan Nasional Insinyur Soekarno. Berilah aku 1000 orang tua, niscaya akan kujabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. 15. Pesan Pahlawan Nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. 16. Pesan Pahlawan Nasional Silas Papari. Jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. 17. Pesan Pahlawan Nasional Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Amanat Pembina Upacara. Di sini kami akan membacakan pidato dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2023 oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Bernomor S garis 697 garis miring Menteri Sosial garis miring PP titik 06 titik 00 garis miring 10 garis miring 2023 tanggal 30 Oktober tahun 2023. Mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Maledi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur,
pada 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malebi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malebi, yaitu Mayor Jenderal Eric Garden Robert Marcek, mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNAI dan administrasi Nika, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945 selama lebih kurang 3 minggu lamanya. Medan Perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang dan luka-luka, serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya, membuat Inggris rasa terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Selanjutnya, tanggal 10 November diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang. Beberapa pahlawan nasional yang memiliki andil dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, diantaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gubernur Suryo, Bung Tomo, dan Mustopo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.